Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di Kanal Sunda. Saya Taryadi. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan lingkungan menurut Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, mari kita lihat dulu cuplikannya. Saya ini dari sisi etika lingkungan gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, Pak, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan, rumah harus julang apa yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ya kan, Ayu Wiwitan teh mimiti. Ya kan, saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda Wiwitan teh. Sebagai praktisi lingkungan, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut. Hendaklah daerah-daerah yang menjadi kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sebagainya mutlak harus dilindungi dan tidak bisa dialih fungsi. Hal ini tentu harus ada hitam putihnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara teknis juga harus dipertegas dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, baik RT/RW kabupaten maupun RT/RW provinsi. Dan RT/RW inilah yang seharusnya menjadi rujukan utama bagi para pemberi izin untuk melakukan usaha dan kegiatan. Dalam melakukan penyusunan dokumen lingkungan, baik itu AMDAL maupun UKL-UPL, kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang adalah sebuah kewajiban. Jika satu kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka sudah pasti tidak bisa disusun dokumen lingkungannya. Karena dokumen lingkungan secara umum merupakan kajian dampak dari satu kegiatan dan bagaimana cara mengelolanya, tanpa ada kebijakan atau peraturan yang harus ditabrak. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sudah terlanjur ada kegiatan yang menurut Deddy Mulyadi berada di kawasan yang seharusnya dilindungi. Jika ditutup begitu saja, tentu ini merugikan dunia usaha, yang tentunya mereka tidak bisa disalahkan begitu saja, karena mereka membangun sudah pasti memiliki izin dari pemerintah sebelumnya, yang mungkin juga saat itu RT/RW-nya sangat longgar. Saya tidak akan membahas usaha atau kegiatan tanpa izin, karena itu memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan amanah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang termasuk ke dalam kawasan lindung ada 23 jenis, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan lindung gambut, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, suaka marga satwa dan suaka marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan cagar alam dan geologi, kawasan imbuhan air tanah, kawasan sempadan mata air, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, kawasan terumbu karang,
kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan lindung tersebut memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Beberapa tindakan yang dilakukan KDM kemarin seperti pembongkaran sarana wisata di puncak bisa jadi itu merupakan tindakan spontan. Penggantian biaya investasi sarana wisata yang dibongkar tersebut merupakan sebuah cara win-win solution yang diambil oleh beliau. Tetapi yang lebih penting lagi, untuk jangka panjangnya, perketatlah pengaturan mana kawasan lindung dan mana kawasan budidaya dalam RT RW. Dan jangan ada rupiah yang dapat menyamarkan kedua jenis kawasan tersebut, sehingga izin usaha bisa terbit di dalam kawasan lindung. Demikian, salam hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.